Oke teman-teman, ketemu lagi di seri ketiga dalam video dasar pembelajaran Android Studio. Di seri ketiga ini kita akan membahas tentang Android Manifest. Sebelumnya saya udah siapin project baru yang namanya Manifest File ya. Jadi letak Android Manifest sendiri ada di sini, folder app, kemudian folder manifest ya. Nah ini. Pertama-tama dari tag manifest terlebih dahulu, yang isinya itu ada tools, atribut tools, dan juga atribut package ya. Sebenarnya masih banyak atribut lain, tapi defaultnya ini kayak gini. Kalau misalnya kita hapus atribut tools, nah otomatis si tools ini atributnya nggak bisa dipakai di sini ya. Kalau misalnya kita kembaliin lagi, nah bisa kita pakai lagi ya. Kemudian yang kedua, atribut package. Atribut package sendiri ini jadi kayak signature atau nama aplikasi kita yang biasanya terdaftar di Play Store dan lain-lain, atau misalnya kita mau daftarin project kita di library yang orang bikin kayak Firebase dan lain-lain gitu. Nah kemudian tag application ini tag yang fungsinya untuk konfigurasi keseluruhan aplikasi kita gitu, dari mulai bisa di backup atau enggak, ini allow backup, data extraction rules dan lain-lain. Nah ini icon untuk icon aplikasi kita, kalau misalnya diinstal kayak gimana, round icon juga sama. Kemudian label ini nama aplikasi kita ya, jadi kalau misalnya diinstal nanti namanya itu apa. Nah kemudian ada juga tag activity. Tag activity ini activity yang dipakai di aplikasi kita gitu. Kalau misalnya kita punya beberapa activity tapi nggak kita daftarin di si Android Manifest, nantinya bakal terjadi error gitu, nggak bisa dipanggil tapi nggak bisa dipakai. Kemudian yang bisa dipakai di dalam tag application itu ada beberapa activity, metadata, property, provider, receiver, service dan lain-lain. Tapi ini dibahas lebih jauh nanti karena fokus kita sekarang ada di activity dulu ya. Nah kemudian di tag activity ini ada beberapa atribut ya. Pertama name atau activity ini, tag activity ini mau kita pakai untuk konfigurasi activity yang mana gitu. Misalnya ini buat main activity karena kita baru punya satu activity kan. Nah di sini baru satu activity. Kemudian atribut apa lagi sih yang ada nih? Bisa kita cek dengan cara kontrol spasi ya. Ada parent activity name. Jadi parent activity name itu kalau misalnya kita masuk ke activity lain, kalau misalnya kita back itu bakal kembalinya ke activity mana sih gitu, parentnya atau orang tuanya gitu. Kemudian orientasinya bisa landscape atau portrait. Kalau misalnya enggak kita define, defaultnya itu bisa dua-duanya ya. Jadi misalnya kayak gini nih kosong, screen orientationnya itu bisa portrait atau landscape, tergantung dari pengaturan si HP-nya. Kalau misalnya kita define kayak gini, portrait. Nah ini otomatis kalaupun kita ubah ke landscape, si screen HP kita itu nggak bakal berubah, tetap portrait. Kalau misalnya ini full sensor, nah ini si default tadi, jadi tergantung si sensor HP-nya apakah dia landscape atau portrait gitu loh. Nah kemudian masih ada beberapa lagi ya, ini bahasan lanjut juga sih, jadi kita yang termasuk awalan dulu deh gitu. Kemudian ada intent filter di tag activity ya. Nah ini ada action namanya main. Itu maksudnya jadi halaman utama kita. Kalau misalnya kita pertama buka aplikasi, kalau misalnya kita declare si actionnya buat activity itu Android intent action main, dia jadi otomatis yang pertama kali dibuka ketika aplikasi kita dijalankan gitu, kayak gitu. Nah kita coba hubungannya dengan activity ya. Misalnya, oh iya, jadi tadi yang didaftarkan di tag activity ini semua activity yang extend app compat activity. Jadi misalnya kita bikin activity Java class baru ya, misalnya main activity 2. Nah kita nggak extend si app compat activity, maka kalau misalnya kita mau declare di sini si activity-nya, nah itu nggak ada. Tapi misalnya kita extend si app compat activity misalnya, dan kita define di sini, nah ini ada kayak gitu. Nah contoh lain misalnya kita bikin activity baru ya, nanti activity misalnya
login activity. Tunggu dulu si Gradle-nya ya. Nah, udah selesai. Misal kayak gini nih. Nah, di sini kan belum kita define ya, belum kita declare si activity-nya itu di Android manifest. Contohnya nih, saya mau jadi si onCreate ini terpanggil ketika pertama kali halaman ini dibuka ya. Jadi kalau misalnya kita di sini pindah halaman ya ke login activity, nah misalnya kayak gini. Kita bedain dulu isi si ini biar kelihatan bedanya. Halaman login. Nah, ini tampilan buat si halaman login, dan ini tampilan buat si main activity hello world ya. Misalnya kita jalanin. Nah, dia otomatis bakal error ya. Ini errornya itu. Nah, si login activity ini belum di-define di Android manifest. Nah, sekarang kita define di Android manifest. Misalnya di bawah sini. Ini posisinya nggak ngaruh ya. Kalaupun misalnya kita simpen di atas di bawah itu nggak ngaruh. Yang penting kita daftarin di si Android manifest. Nah, ini langsung masuk halaman login bisa ya. Atau biar kelihatan kita tambahin button biar kelihatan peralihannya. Nah, misalnya kita pakai button biar kelihatan berpindah halamannya. Kita declare dulu si button. Button login. So. Belum kita kasih ID ya. Nah, ini misalnya ketika kita set, ketika diklik ya, dia masuk ke halaman tadi misal. Nah, nah ini kan masih di halaman main activity ya tadi. Misalnya kita klik.
Nah ini kan jalan ya, terus kita hapus misalnya di car-nya di sini, kita restart lagi. Nah ketika dijalankan dia errornya tadi itu yang belum kita define di Android manifest ya. Nah kayak gitu. Pertama itu fungsinya untuk mendaftarkan activity mana aja sih yang kita mau pakai di aplikasi kita gitu. Yang kedua tadi buat ganti icon ya, misalnya oh iya ini kan manifest file ya, terus kita ganti si iconnya, misal kita daftarin dulu di sini, kita tambahin image asset, misalnya ini deh. Nah kita ganti tadi IC action name, ini juga IC action name, terus kita tambahin aplikasi pertama misalnya gitu. Nah kita pakai di sini, terus kita jalankan. Nah dia pertama di sini dipakai jadi keubah, terus di sini juga sama nih. Nah ini aplikasi pertama, berikut juga si iconnya. Nah itu. Kemudian tadi untuk ini ya apa namanya, orientation, misalnya kita set, sekarang kita coba dulu deh, misalnya dia bisa ini ya apa namanya, di rotate, misalnya kita rotate. Nah ini bisa di rotate ya, kita balikin lagi. Nah bisa. Tapi kalau misalnya kita di sini set si orientasinya itu portrait misal, kita jalanin lagi. Nah ini tetap nggak bisa nih. Saya pakai mirroring ya, jadi pakai HP di mirror ke apa namanya, ke laptop gitu. Nah ini nggak bisa. Nah itu. Dan yang terakhir buat dasar dulu, fungsinya itu buat kita daftarin permission yang mau kita pakai di aplikasi kita. Misalnya mau pakai internet nih, nah ini kita daftarin di sini si permissionnya. Kalau misalnya kita butuh pakai internet di aplikasi kita, pakai kamera, akses data kontak, kalau misalnya kita nggak daftarin di sini, nah itu nggak bakal bisa dipakai. Jadi harus kita daftarin dulu di sini si permissionnya. Nah kayak gitu. Nah buat dasar itu dulu sih apa fungsinya si manifest file di Android Studio ini. Jadi cukup untuk perkenalan Android manifest di pertemuan kali ini. Terima kasih.